Lagian Fadel, bisa-bisanya lo bilang kuliah di LSPR, ganteng lo di LSPR. Kalau lu satu kampus sama gue, jangan ngaku-ngaku sama cewek lain lo kuliah di LSPR ya. Hola netizen yang tercinta, heboh pemberitaan Fadel Bajide sampai ke telinga Mayang, adik Vanessa Angel. Rupanya Mayang mengenal secara pribadi sosok Fadel Bajide. Dirinya diketahui satu kampus dengan Fadel. Sosok Fadel Bajide dikenal beberapa kali mendekati perempuan lewat chat atau DM Instagram. Mayang ternyata juga pernah menerima DM dari Fadel Bajide. Menurut Mayang, isi DM dari Fadel tidak aneh-aneh. Ia mengungkap kebenaran dari pemberitaan Fadel Bajide selama ini yang disebut menempuh kuliah di LSPR. Padahal Mayang dan Fadel Bajide berkuliah di tempat yang sama, yakni di kampus Mustopo. Mayang menduga Fadel Bajide bicara itu untuk berbohong kepada perempuan. Gini ya, she's nice, gue bilang gue satu kampus sama Fadel, terus dia bilang oh iya gitu. Gue sempat DM-an sama Loli waktu itu, sebelum ada huru hara inilah ya, awal 2024 deh kalau nggak salah. Gue DM-an sama Loli, mundur wir, gue bukan mundur wir ya, maju wir. Udah diem pada. Lagian Fadel, bisa-bisanya lo bilang kuliah di LSPR, ganteng lo di LSPR. Kalau lu satu kampus sama gue, jangan ngaku-ngaku sama cewek lain lo kuliah di LSPR ya. Lo kuliah di Mustopo, lelaki, jangan ganteng lo, berasa ganteng lo di LSPR lo. Ini di Mustopo ya, jangan ngaku-ngaku sama cewek lain lo di LSPR. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Kan update terbarunya katanya setelah keluar dari lingkaran setan nih, jadi lebih baik, lebih bisa ngontrol emosi. Beda sama pas lagi di lingkaran setan. Udah kelihatan lah di video klarifikasi. Kata-kata yang selalu gue inget adalah si gembel miskin jamuran kayak gitu-gitu loh. Terus lepas dulu headphone-nya itu pakai headphone. Itu rambut woy. Dan gue salfok juga sama komen-komennya, gak mau punya rambut kayak gitu. Pokoknya dramanya udah mau tamat itu, atau masih berpart-part. Kita lihat aja nanti ya. Thank you. Duh Loli, gue tuh juga pernah pacaran sama cowok jelek. Ya walaupun mukanya nggak kayak knalpot racing kayak laki lu sih. Cuma gue pernah pacaran sama cowok jelek, tapi tajir. Jadi menurut gue kayak cincai lah gitu, bisa gue maafkan mukanya yang kayak beruk itu. Terus gue juga pernah pacaran sama cowok kismin. Cuma dia ganteng. Jadi walaupun gue boncos ngidupin laki, tapi mata gue seger gitu hari-hari ngeliat cowok cakep ya kan. Lah lu Loli, anaknya Nikita Mirzani, ngebela-belain banget laki yang udah kagak ganteng, kayak juga. Aduh, mulut gue jahat nih nanti kalau gue ngucap. Enggak, gue tahu sih ya, umur-umur lu segitu tuh emang lagi seneng-senengnya nyobain hal-hal baru. Cuma maksud gue, laki lu tuh cobaan. Jangan lu cobain. Gue nggak ngerti nih apa yang lu lihat dari laki lu itu. Kalau dari fisik kan, iya. Dari segi materi, ya ampun, emak lu, inget-inget siapa emak lu. Tapi kalau cuman ketimbang dia baik, dia perhatian, itu satpam BCA juga begitu sayang, ketahuan kerja ada duitnya. Lah laki lu, aduh. Kalian tahu nggak apa yang paling gua inget dari konferensi pers ini? Ketika si Fadel bilang kalau dari awal dia nggak ada niat pansos sama sekali sama Loli, dia nggak tahu Loli anaknya Nikmir, yang dia tahu Loli centang biru dan dia sendiri selebgram dengan banyak followers dan engagement. Bahkan Fadel tuh bilang gara-gara Loli pacaran sama dia, hubungan mereka jadi viral, jadi booming, naik gitu. Beda ketika Loli pacaran sama mantan-mantan sebelumnya. Fadel bilang kayak gitu. Padahal mereka viral ini bukan karena mereka ini couple goals, karena kita ini netizen Indo ya ngelus-ngelus dada sambil bilang amit-amit, amit-amit. Yang anniversary setiap bulan lah, yang cewek terlalu bucin tapi cowoknya suka ngegodain cewek lain lah, terus nanti ketahuan ngegodain cewek lain, terus ceweknya tantrum, udah baikan ngegodain cewek lain lagi, terus tantrum lagi gitu terus. Kalian ini viral booming karena hal begitu, bukan hal positif. Kok bisa-bisanya Fadel bangga ya, dan merasa berkat dia Loli jadi naik. Naik kemana sih? Ke plafon. Aduh. Terus ada momen ya, ketika kuasa hukumnya bilang ya,
kasus pensyabulan itu bisa dibuktikan dengan medis ketika cairan cowok itu ya dites ya, tapi dalam waktu kurang dari 2 minggu. Tapi ini kan sudah berapa lama, kata kuasa hukumnya. Lah, kata gua, keceplosan apa gimana? Iya kan? Dia bilang itu kan hanya bisa dibuktikan sebelum 2 minggu. Tapi ini kan sudah berapa lama? Lah. Cerepet nih. Kata-katanya kebablasan. Terus abis itu ketika dia udah sadar, dia nimpali dengan, tapi itu kan kalau mereka melakukan, tapi ini kan tidak dilakukan, katanya. Buset, kata gua teh. Nggak tahu ya, kata gua dibuktikan aja di Polres ya daripada banyak gini. Yang lebih konyol lagi si Fadel ngajak Nikita Mirzani ketemuan selain di Polres. Mau kemana Fadel? Mau ketemuan di kafe? Lu bukan nawarin asuransi atau MLM sama Nikita Mirzani. Ketemu aja di Polres. Urusan kalian ini urusan hukum, bukan nawarin asuransi. Ngapain minta ketemuan di tempat lain? Untuk si Fadel gimana tuh kak? Wah kasar gue ngeprank lo orang, gue konten kreator, sampah. Pikir cuma lo yang pinter di sini. Mumpung lagi macet, mau bahas Nick Mir sama Loli nggak? Nah boleh tuh kak. Boleh, seru. Kasian sih sama Nick Mir gue kan. Sebagai single parent, lo every time kerja, lo ngerasa gue nggak bisa sama anak-anak gue, I don't give enough time. Tapi at the same time lo harus kerja keras karena lo mau kasih yang terbaik untuk mereka. Udah dia kerja keras, udah dia kasih yang terbaik, dan terbaik tuh buat dia the best ya, sampai ke UK dia udah keluarin duit segitu banyak. Terus untuk anaknya balik begini, anaknya sakit begini, according to her words, I can feel sih beratnya seperti apa sebagai ibu, dan aku bisa feel pasti ada guilt-nya. You're not wrong, kamu gak usah feel guilty. Berjuang terus Nick Mir, I really wish you all the best, dan gue bener-bener berharap kalian akan lewatin ini in the best way possible. Untuk Loli gue ada tambahan, gue gak perlu bilang lo harus ngerti nyokap lo harus tahu jadi nyokap kayak apa. Itu udah terlalu banyak orang yang ngomong kayak gitu deh, lo udah tahu, you got the message. Yang gue mau bilang, ini hanya a bump on the road. Lo masih 17 tahun, this is, you can really, lo bisa bangkit dari ini. Betul. Jangan patah semangat, jangan nganggep hidup lo udah hancur. Start fresh, lo bisa mulai lagi. Gue yakin lo bisa mulai lagi. All the best to all of you. Mudah-mudahan ini lewat dengan outcome yang terbaik mungkin lah. Kak, tapi kalau untuk si Fadel gimana tuh kak? Wah kasar gue. Ada anjing di jalanan gonggong, lo ladenin nggak? Enggak sih kak. Jangan diladenin, gak usah ngomongin, gak pantas. Tuh, kalau anak gue dapet kayak Fadel, terus sampai kayak gitu, habis ya kak ya. Nick Mir, hajar bro. Jadi lu Fadel ini salah ya kak? Sombong, songong, terus paling yang bikin gue paling marah tuh pas yang dia bilang, bukan marah sih, kayak lu pikir kita bego ya? Lu pikir cuma lo yang pinter di sini? Gue ngeprank lo orang, gue konten kreator, sampah, you know, sampah. Seriously, we're smart too, you know, kita juga pintar, you know, nggak cuma lo. Marah gue. Nih, gue mau pergi, gue kesel banget sama lu ya Loli. Bentar, batuk dulu. Gerem banget gue sama lu, bener. Ketemu di jalan, si Loli ini ya. Ini gue udah geremet nih. Satu Indonesia dibikin shock sama dia. Bukan shock lagi, gak habis thinking. Di luar Nurul bener-bener lu ya. Sampai ada yang bikin tuh, Loli di atas Malin Kundang masih ada elu. Kayaknya gue umur seelu ya Loli ya dulu ya. Gak gitu-gitu amat Loli. Keriput tuh leher gue. Pengen gak ngikutin, tapi muncul mulu. Masalahnya emang gue gak pedulian tuh sama orang biasanya, tapi ini muncul mulu di beranda mana-mana. Instagram muncul, TikTok muncul, Loli. Udah tahu yang lu lawan Nikita Mirzani, makhluk terkuat di bumi, ya kan? Mak lu sendiri tuh. Ya Allah, udah deh, lu mending ngikutin apa kata mak lu, apa mau mak lu. Aduh, lu udah viral mendunia, lu tahu nggak? Mak lu pernah bilang dia sampai banting handphone. Ini gua udah hampir nih, jangan ampe gua terjunin nih handphone dari lantai 8 Loli. Lu kalau ibarat sinetron Indosiar ya, udah kayak Cita Fitri zaman dulu. Lu kayak Genta Buana. Gua sampai nyesek dada gue. Gue pengen udahan gak Loli?
Bukannya lu ngikutin kata emak lu malah ngikutin kata-kata Dajjal Semir itu. Siapa dipanggilnya itu? Yang mukanya kayak monyet. Kalau ada yang bisa dibanggain dari pacar lu, baru lu keluar-keluar boleh Loli. Ini ya Allah, mukanya kayak beruk, lu bela-belain kabur kawin lari sama dia. Ya Allah Loli. Gue nggak jadi pergi. Bener gue emosi sama lu ya.